Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain wa Rabbul Arshil Azim wa Rabbus Samawati wal Ardina wa ma bainahumal Azizur Rahmanur Rahim wa Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanal munaffis an kulli maghmum, subhanal munaffis an kulli mahzun, subhanal mufarrij an kulli madyun. Subhanalladzi idza arada syai'an bainal kaf wan nun hamdan yastajlibul marghub mir ridhaih wa yasta'tiful mahzun min ataih wa yaj'aluna minasyakirina li na'maih wal 'arifina li awliyaih wa alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abdun arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira faballaghar risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullah mastata'tum waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang Allah muliakan. Satu anugerah, satu karunia yang Allah berikan kepada kita saat kita diposisikan oleh Allah, diposisikan pada kebenaran, dikondisikan pada ketaatan, diarahkan pada kemuliaan, ditunjukkan pada keridhaan, ditempatkan pada keikhlasan, dan diletakkan pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat keadaan yang kita rasakan seperti itu, berarti Allah sedang menghendaki baik kepada kita. Bukan hanya berlimpah ruah kekayaan, materi, dan harta benda yang merupakan karunia Allah kepada kita, itu semua akan hilang, itu semua akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Tapi saat kita diposisikan pada kebenaran, dikondisikan pada ketaatan, diarahkan pada kemuliaan, ditunjukkan pada keridhaan, diletakkan pada keikhlasan, dan ditempatkan pada kecintaan, saat itulah Allah sedang menghendaki baik kepada kita, dan bersyukur kita diposisikan seperti itu. Sehingga derajat yang tinggi, martabat yang mulia,
makom yang terpuji, pangkat yang luhur, kedudukan yang tak terukur menjadi tujuan kita bersama. Dan itulah yang Allah janjikan dalam Al-Isra 79, dalam Toha 75, dan Al-Kahfi 107. Dengan kalimat yang singkat Allah adalah maqamam mahmuda ad-darajatul ula jannatul firdausi nuzula. Itulah yang kita kejar selama ini. Dari kita usia balik sampai kita hari ini, bahkan meninggal dunia pun, yang kita kejar itu yang Allah janjikan dalam Al-Isra 79 maqamam mahmuda, dalam Toha 75 darajatul ula, dan Al-Kahfi 107 adalah jannatul firdausi nuzula. Makom yang mulia, derajat yang tinggi, surga firdaus yang akan kita singgahi, itulah yang menjadi tujuan kita bersama. Dan jangan sampai ini semuanya menjadikan kita lalai dan menyimpang dari janji yang Allah sudah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang Allah muliakan. Pertanyaannya adalah, untuk siapakah maqamam mahmuda? Untuk siapa darajatul ula? Untuk siapa jannatul firdausi nuzula? Dalam Al-Maidah 16 pun Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita, menuntun kepada kita agar langkah kita sampai kepada apa yang Allah inginkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita, yahdi bihillah, akan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, manittaba'a ridwanahu, bagi orang-orang yang mau ikut kata Allah Subhanahu wa taala. Ikut apa? Ridwanahu, akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang tidak mau ikut? Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kata Nabi, yang menolak. Maka dengan Al-Maidah 16, ada orang yang manittaba'a, yang mau mengikuti, ada orang yang ya'ba, yang enggan, menolak, tidak mengikuti. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar kepadaku, dialah yang tidak mau ikut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam Al-Maidah 16, manittaba'a ridwanahu. Orang yang mau ikut, mengikuti akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Allah akan tunjukkan jalan tersebut. Siapa yang mau ikut akan subulas salam, jalan keselamatan inilah, dia akan meraih maqamam mahmuda ad-darajatul ula jannatul firdausi nuzula. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna subulas salam, jalan-jalan keselamatan, ada 3. Yang pertama adalah sahihul akidah, benarnya tauhid kita, benarnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang benar akidahnya, ini adalah pintu-pintu keselamatan yang akan dia dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat akidah kita tidak benar, saat akidah kita tercampur dengan yang batil, maka saat itulah tidak Allah tempatkan pada maqam yang terpuji, derajat yang mulia, dan jannatul firdausi nuzula. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang Allah muliakan.
Semua para rasul mengajak kepada sahihul akidah. Dalam Al-A'raf 59, 65, 73, dan 85, dari 4 ayat tersebut, baik Nabi Nuh alaihi salam, baik Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib mengatakan dengan kalimat yang sama, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, bertauhidlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Maidah 72 pun Nabi Isa berpesan, ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menegaskan dalam Al-Baqarah 131, iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Semua misi yang dibawa oleh para rasul adalah sahihul akidah, yaitu membenarkan tauhid kita, lurusnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, niatkanlah titiknya adalah la ilaha illallah. Ketika semua aktivitas kita, rutinitas kita yang kita lakukan, baik untuk urusan dunia maupun akhirat, titik yang kita kejar adalah la ilaha illallah, saat itulah kita sedang mentauhidkan, benar tauhid kita kepada Allah, sahihul akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan titiknya adalah la ilaha illallah. Insyaallah sahihul akidah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, subulus salam adalah ikhlasul ibadah. Tulusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi yang kita lihat adalah Allahnya saja, jangan lihat manusia. Jangan melihat sanjungan manusia. Lihatlah pujian Allah, sanjungan Allah. Yang kita lihat bukan manusianya. Saat kita menjaga ikhlas kita kepada Allah, maka lihatlah ibadah kita hanya Allah saja. Orang memuji tidak menjadikan kita naik ibadah. Orang mencaci tidak menjadikan kita turun ibadah. Kenapa? Ikhlasul ibadah semata-mata yang kita lihat hanya lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat lillahnya saja, jangan lihat manusia. Insya Allah ikhlas ibadah akan dampak kita rasakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, subulus salam adalah tazkiyatul qalbiyah. Pintu-pintu keselamatan adalah bersihnya hati kita dari penyakit-penyakit batin yang bisa menghancurkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Yang bagus adalah man atallaha biqalbin salim, yang hatinya bersih, tidak ada iri, dengki, hasud, namimah, ghibah, brasar, sombong, takabur, meremehkan orang lain, tidak ada dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, saat iblis punya hati yang tidak baik, takabur, sombong, merasa besar dari Adam alaihissalam, apa yang terjadi? Dikeluarkannya iblis dari surga karena ada sifat yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita akan dimasukkan masih di luar surga? Hati kita penuh dengan kebencian, dendam, dan yang lainnya. Hilangkan sifat-sifat tersebut yang bisa merusak amal perbuatan kita. Bersihkan hati kita dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat sahihul akidah, saat ikhlasul ibadah, saat tazkiyatul qalbiyah itu ada, insya Allah kita masuk subulus salam, jalan-jalan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memantaskan kita mendapatkan maqam mahmuda, darajatul ula, jannatul firdausi nuzula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa qarabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.